sejahtera Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang bisa menyapa kalian semua dalam ibadah di MMP saat ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah di MMP. Dimanapun kita berada, selalu ada kesempatan bagi kita untuk dipertemukan sekalipun di dalam ibadah online di MMP. Mari kita bersukacita oleh karena pertemuan kita di dalam Kristus. Untuk pujian selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bersukacita semua
Pulihkan aku Tuhan. Mungkin saja menjadi kerinduan setiap kita. Mengharapkan dan merindukan karya Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Saat kita penat dan kita letih akan masalah ekonomi, sekolah, jangan pernah sedetik pun melepaskan harapan dari Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus itu ajaib. Bagaimana Tuhan menyertai kita hari lepas hari. Saya kagum akan karya Tuhan Yesus. Saya yakin bagaimana saya dan keluarga bisa terus bertahan dan melayani itu semua karena karya Tuhan yang kami yakini sampai saat ini sedang memulihkan kehidupan, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian. Terus semangat. Tuhan Yesus pasti memulihkan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Sangat bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu dalam doa malam menjelang Pentakosta. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Urapi kami dalam merenungkan firman Tuhan saat ini, agar setiap kami boleh merasakan perjumpaan yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, masih ingatkah bom Samarinda 13 November 16, bom yang mengagetkan karena dilakukan pada hari Minggu dan anak-anak kecil menjadi korbannya. Salah satunya adalah Trinity Hutahayan. Yang berapa waktu lalu saya mendapatkan sebuah foto atau video seorang anak kecil yang sedang menari balet. Dan uniknya, ternyata anak kecil ini di bagian tangan dan lengannya tergoreskan luka bakar yang cukup parah. Dia adalah Trinity Hutahayan. Bisa melakukan tarian balet yang badannya meliuk ke sana kemari dengan diiringi denting piano yang mengalunkan lagu Beethoven. Ternyata bukan hal yang mudah, ada perjalanan panjang. Mengerang di dalam kesakitan karena tubuhnya, hampir seluruh tubuhnya terbakar, otot-ototnya menjadi kaku, lengan kaki dan tangan seperti kayu. Tapi yang menarik adalah itu bisa keluar dan mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia memotivasi dirinya. Trinity Hutahayan ketika bertemu dengan saudara Bigaldo Sinaga menyatakan, tulang Bigaldo
Suatu hari nanti Iti akan berdiri di podium PBB untuk menceritakan betapa teroris itu jahat. Mereka merenggut hari-hari Iti menjadi kesakitan, membuat Iti berteriak menangis setiap hari. Sebuah trauma yang besar yang membuat dirinya tidak hanya tersakiti secara fisik, tetapi jauh dalam kedalaman mental dan juga mungkin spiritualitasnya. Ternyata kesakitan itu mengubahkannya menjadi spirit untuk mau berjuang. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagi kehidupan. Untuk menceritakan bagaimana sakitnya menjadi seorang korban di dalam teroris. Saudara, tapi di kemudian hari Iti juga menulis sebuah surat perdamaian yang isinya demikian. Aku sudah bisa tersenyum loh, semua gara-gara bom jahat itu. Om dan Tante masih ingatkan waktu itu aku sedang bermain di gereja. Bermain dan beribadah di gereja ini setiap hari Minggu. Tetapi hari ini ada orang jahat yang menyerang gereja kami. Aku dan beberapa temanku menjadi korban. Setelah kejadian itu aku sempat marah dan kesal karena setiap orang menatap diriku. Aku mengalami luka bakar membuat tanganku kaku seperti kayu. Aku harus dirawat di rumah sakit selama bertahun-tahun dan rasanya sangat bosan. Saat itu usiaku masih 3 tahun. Aku ingin bermain dengan teman-temanku. Mama dan papa setiap hari menemaniku. Aku melihat wajah mereka bersedih, namun mereka tidak pernah jauh dari sampingku. Aku sangat sayang mama dan papa. Aku berharap agar tidak pernah ada lagi kejadian itu. Aku tidak mau lagi orang tersakiti. Aku mau kita semua hidup saling berdampingi dengan damai. Aku ingin pergi beribadah tanpa ada rasa takut. Aku ingin kita bisa saling menjaga satu sama lain. Setiap hari aku berdoa kepada Tuhan, tolong kami semua, jauhkanlah kami dari macam bahaya. Jangan ada korban sepertiku lagi. Ampunilah mereka yang telah berbuat jahat dan tolong hentikan segala kebencian. Ini adalah pernyataan surat damai yang ditulis oleh Trinity Hutai, salah satu korban bom. Di dalam keceriannya ketika masih anak-anak tiba-tiba trauma yang besar luar biasa. Tapi Iti bisa mengalami pemulihan. Karena apa? Karena cinta kasih di dalam kehidupan yang mengalir terus baginya dari mama dan papanya, dari banyak orang dan khususnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Iti bisa mengalami pemulihan yang luar biasa, menjadi terang bagi banyak orang di dalam mengalami dan membuat orang bisa semangat dan berharap. Di dalam kehidupan ini kita semua bisa mengalami trauma dalam kehidupan, tapi kita semua bisa dipulihkan. Kata Tuhan, di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, bagi orang yang berharap kepadanya. Keluarga kita, diri kita, lingkungan kita, gereja kita bisa dipulihkan. Gelap tidak untuk selamanya akan gelap. Dia akan berubah menjadi terang. Dan terang tidak selamanya akan terus terang. Tapi terang akan dipulihkan untuk membuat setiap kita adalah terang-terang yang hidup. Mari terus menceritakan. Mari terus berupaya menuliskan narasi-narasi pemulihan dalam hidup kita tentang bagaimana cinta kasih Tuhan mengubahkan kehidupan ini.
dan dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau yang kumpulkan kami semua di sini di dalam doa malam menjelang Pentakosta ya Bapa. Kami yakin semua ini hanya tuntunan kasih-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami teringat negara kami Tuhan, di mana saat ini kami berdoa untuk menaikkan syafaat kami kepada negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami tahu banyak yang terjadi di Indonesia yang di luar kuasa kami ya Tuhan. Banyak konflik yang boleh terjadi, banyak permasalahan yang boleh terjadi di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Tetapi ajar kami sebagai umat-Mu, kami boleh yakin dan percaya Engkau tidak tinggal diam ya Bapa. Engkau Tuhan yang melihat umat-Mu, Engkau yang melihat keberadaan negara Indonesia ini Tuhan, dari yang terkecil sampai yang kondisi yang terbesar yang terjadi Tuhan di negara kami. Kami percaya dan kami mau serahkan kepada pemerintahan Bapak Jokowi dan menterinya sampai dengan staf-stafnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memilih Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiranya Kau yang juga mau sertai dan memimpin setiap kebijakan yang dilakukan. Biarlah membawa arah negeri kami ini menjadi lebih baik. Negeri yang boleh lebih toleran, negara yang boleh lebih cinta damai, negara yang boleh menghargai perbedaan ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau turut campur tangan dalam setiap prosesnya. Biarlah kami boleh sebagai masyarakat, kami sebagai elemen terkecil Tuhan di dalam negara ini, kami boleh berkontribusi untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan, memberikan sumbangsi kami dengan kami boleh menjaga kerukunan kami di dalam kehidupan bermasyarakat Tuhan. Biarkan kami boleh tidak ikut untuk membeda-bedakan, boleh tidak ikut dalam menyudutkan satu dengan yang lain Tuhan, hal yang tidak mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Tetapi kami mau percaya bahwa tangan kuasa-Mu yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang toleran, pribadi yang boleh menghargai perbedaan, dan pribadi yang boleh membantu satu dengan yang lain. Kami yakin ajaran yang sudah Kau berikan pada kami itu tidak berubah baik dulu, sekarang, hingga selamanya Tuhan. Biarkan kami boleh mencontoh Engkau sebagai Tuhan kami, Bapa kami. Biarkan kami juga boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kehidupan kami bermasyarakat, kami percaya kami sudah diperlengkapi dan kami boleh siap menjadi saksi-Mu ya Bapa. Biarlah Kau yang mau menolong kami di tengah negara kami sedang berjuang untuk mengalahkan pandemi. Biarkan kami juga boleh tetap rutin menjaga protokol kesehatan, 5M boleh kami terapkan, dan kami yakin Tuhan proses vaksinasi boleh terus berjalan dan kami boleh mencapai satu titik di mana kami semua boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin, dan Engkau akan memulihkan negara Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami teringat juga dengan keluarga kami masing-masing. Engkau yang mempersatukan kami sebagai keluarga Allah. Kau juga yang memampukan kami di tengah peran kami sebagai keluarga Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kami ada yang berperan sebagai orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, maupun kami sebagai seorang anak. Biarkan kami boleh berbakti, kami boleh saling mensupport satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan di tengah keluarga tidak semuanya akan mulus, banyak gesekan, banyak konflik yang mungkin terjadi. Biarkan kami boleh mengingat bahwa Engkau Tuhan sebagai Raja kami, Engkau juga yang menjadi kepala keluarga di dalam setiap kami ya Bapa. Biarkan kami boleh selalu mengarahkan hati kepadamu. Biarkan kami boleh selalu membuat mezbah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya usia bukan lagi halangan Tuhan, usia bukan lagi menjadi batasan kami untuk boleh memuliakan Engkau, tetapi Engkau akan pakai kami sebagai orang tua, sebagai seorang anak. Biarkan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan sebagaimana Engkau boleh mengajarkan kepada kami bagaimana kami seorang anak boleh menghormati orang tua, dan orang tua juga boleh mengasihi anak-anaknya. Biarkan kami boleh mencontoh dan kami boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang berfirman dan Engkau juga yang akan memampukan kami.
Kami percaya setiap keluarga yang boleh membuka diri, boleh mengarahkan hati kepadamu, akan Kau pulihkan dan Kau akan terus jaga dan Kau terus pimpin Tuhan, untuk kami boleh senantiasa kepadamu, selalu berharap kepadamu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan di dalam setiap keluarga di mana kami dididik, kami juga dibina Tuhan untuk boleh mempunyai iman kepada Engkau. Biarkan itu boleh terus tertanam dalam hati kami. Dalam anak-Mu yang kudus kami berdoa dan berserah. Bapa, kami juga teringat untuk keluarga GKI Delima Tuhan, bagaimana kami dipertemukan di GKI Delima Tuhan, di dalam kasih-Mu yang besar. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyatukan kami sebagai umat-Mu di tengah berbagai usia, berbagai gender, di tengah latar belakang juga Tuhan. Kami percaya Engkau yang mempertemukan dan Engkau punya rencana yang indah Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berserah dan bersekutu dalam Engkau. Biarkan kami sebagai jemaat-Mu di GKI 5 ini boleh senantiasa menopang, boleh senantiasa mendukung kehidupan jemaat satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kami yang kuat boleh menanggung yang lemah, yang kaya boleh menanggung yang miskin. Biarkan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mengajarkan kepada kami. Biarkan kami sebagai anak-Mu, dimanapun kami berada, apapun yang boleh pekerjaan kami percaya tidak ada halangan untuk kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya kami boleh diutus di tengah kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saksi-Mu. Biarkan Tuhan setiap firman yang boleh kami dapatkan, boleh dari setiap pagi ataupun setiap minggu, Bapa, kami percaya itu menguatkan kami, itu menguatkan iman kami, itu menguatkan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat di GKI 5. Biarkan boleh bersahati dan kami boleh bersekutu dalam Engkau. Kiranya Kau pakai kami, Kau mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami boleh tetap menjadi berkat dan sebagaimana Engkau yang sudah menugaskan kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kiranya tangan-Mu yang terus menolong kami, tangan-Mu yang terus memimpin kami hingga kami boleh tetap memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi alat dan saksi-Mu. Dalam anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam kehidupan kita akan selalu ada suka dan duka, begitu juga dengan keberhasilan dan kegagalan. Kehidupan kita akan selalu berubah. Kejadian dalam hidup kita tidak pernah abadi, karena semuanya itu adalah fana. Karena itulah, mari terus semangat dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Mari kita nyanyikan pujian kita, terima kasih Tuhan karena kasih-Nya yang kekal. Setiap kita pasti bisa merasakan luka. Tapi jangan kita merasa putus asa dan berhenti untuk menuliskan narasi-narasi cinta yang memulihkan, agar setiap kita juga terus berharap pada tangan kasih Tuhan yang hadir untuk terus memulihkan
Ingat, kegelapan tidak untuk selama-lamanya, namun terang akan terus bercahaya untuk memulihkan kehidupan kita. Menjadi terang-terang yang hidup bagi kehidupan ini.
Mari saudara dan saudariku, kita kembali kepada kehidupan sehari-hari kita. Dan ingatlah bahwa kita semua diutus menjadi saksi-saksi yang hidup. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dan berkat akan terus memimpin, membimbing, dan menyertai saudara dan saudari dari sekarang ini dan apapun yang saudara lakukan demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah